Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 16 Februari 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Engkaulah Kristus, anak manusia harus menderita banyak. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, berilah kiranya kami sabdamu, dan sesuaikanlah kami dengan putramu. Semoga kedamaian di dunia ini menjadi tanda kesanggupanmu kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan ayat 33. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah sungguh Sang Juru Selamat, Allah sungguh Sang Kristus, Allah sungguh Sang Mesias. Gereja merayakan dan mewartakan itu bagi umatnya. Gereja meneruskan warta sukacita Injil, bahwa Dia sungguh Allah yang menjadi manusia, menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah tidak mau dipengaruhi pertimbangan insani. Sesudah air bah, ia mulai lagi. Ia memberikan diri tanpa batas. Itulah yang tidak dipahami Petrus. Ia melihat Mesias sebagai penguasa duniawi, bahwa Yesus mendirikan kerajaannya dengan mengabdi sepenuhnya, bahkan sampai wafat. Dan bagi para murid, hal itu tidak masuk akal. Namun kehendak Allah memang berbeda dengan kehendak manusia. Petrus, para murid, dan termasuk kita jatuh dalam apa yang dipikirkan secara manusiawi saja, tetapi tidak memikirkan apa yang dikehendaki dan dipikirkan oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sungguh Mesias. Namun kita harus memahami dan bisa menerima
Yesus Sang Mesias adalah pribadi yang penuh penderitaan. Ia mengunjungi umatnya. Ia memberikan pendampingan, penghiburan, memberikan makanan dan minuman, bahkan Ia memberikan tubuhnya. Di dalam kisah sengsara, Ia mengorbankan dirinya hingga disalibkan demi menebus dan menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, sudah sepatutnya lah kita bersama dengan gereja berpartisipasi, ikut serta, memberikan waktu, berbagi rezeki bagi orang yang membutuhkan, memberikan diri kita masuk di dalam kepengurusan. Satu sama lain, tidak ingin menangnya sendiri, tetapi lebih berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik seperti apa yang dikehendaki Allah, bukan seperti yang dikehendaki oleh pikiran kita sendiri, oleh pikiran kelompok kita sendiri, demi kenikmatan dan keenakan kita sendiri. Saudara-saudari, hendaklah kita terus belajar memikirkan apa yang dipikirkan Allah, menghendaki apa yang dikehendaki Allah, dan mewujud nyatakan di dalam kebersamaan, memberikan diri, memberi makan dan minum, berbagi makanan, berbagi pakaian, berbagi rumah ruang bagi orang-orang yang membutuhkan penginapan. Kita terbuka terhadap siapa saja, tanpa mencela, tanpa mencaci, tanpa memaki. Dengan ketulusan hati, kita menerima setiap orang seperti Kristus menerima, bahkan mau berkorban untuk keselamatan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kami bersyukur atas sabda janji-Mu. Semoga kami setiap hari dibimbing oleh sabda itu, dan Kau cipta baru seturut citra Yesus Putra-Mu. Tentu dunia akan tercipta baru dan kami menjadi bahagia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.